Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Huda Siregar dari TRC Pagi dengan NIM 42423099. Pada kesempatan kali ini, sesuai instruksi dari dosen pengampu, saya akan melakukan presentasi mengenai proyek PPL kami yang berjudul Animal Tracking System. Dengan job desk saya di sini adalah sebagai electrical dan juga wiring. Kenapa kami memilih proyek ini? Seperti yang kita tahu, tracking system itu bisa digunakan untuk melacak di mana posisi sesuatu yang ingin kita lacak. Contohnya, pada animal tracking system ini, kami buat untuk memantau lokasi, kesehatan, dan juga riwayat dari binatang ternak yang ingin kami lacak secara digital, sehingga membantu untuk manajemen peternakan menjadi lebih efisien, risiko kehilangan yang menjadi lebih kecil, dan juga penyebaran penyakit dapat dikurangi, produktivitas meningkat, dan juga memastikan keamanan dan ketelusuran produk produk ternak dari hulu ke hilir, dan juga membantu untuk mendukung penerapan teknologi modern dan konsep smart farming. Dengan intinya, sistem ini kami buat untuk melindungi hewan ternak dari gangguan eksternal ataupun internal. Spesifikasi sistem. Untuk komponen utama dalam sistem ini dia ada NFC dan GPS. NFC sebagai komponen untuk identitas si hewan ternak, dan GPS untuk alat sebagai pelacak. Juga ada microcontroller sebagai ESP32 sebagai pengelola dan penerima data dan mengirimnya ke monitoring server. Untuk timeline, dari minggu pertama kami melakukan pengenalan prodi, penjelasan pola PBL, studi literatur, lalu menyusun slide presentasi pertama sebagai PPT yang kami lakukan untuk mengajukan judul kami. Lalu setelah disetujui kami menyusun PPT, RAB dan juga SPP. Lalu ada desain mekanikal elektrikal, lalu lanjut ke melakukan programming pada ESP32. Setelah melakukan coding, kami lakukan programming dan desain pada web sebagai server monitoring, lalu membuat laporan PBL terakhir, menyusun laporan dan melanjutkan desain mechanical dan electrical, lalu masuk ke final project. Untuk desain mechanical sudah dirancang agar alat ini compact, karena kami ingin meletakkan alat ini dikalungkan pada leher sapi, dan alat ini harus kecil sehingga kalau misalnya sapinya itu bergerak atau makan atau memang lagi dilepas untuk keliling di lapangan, dia itu tidak merasa terganggu kan ada alatnya ini. Dan juga karena compactnya ini, dengan mudah kami bisa melakukan scanning karena NFC-nya diletak di luar, dan juga mudah untuk dilakukan maintenance. Untuk desain elektrikal, untuk komponen yang sangat utama itu kita ada ESP32 sebagai microcontroller, lalu ada GPS modul serta antenanya, ada modul charger dan juga step up regulator, dan juga ada baterai yang dimana step up ini kami butuhkan karena baterai hanya memiliki 3,7 volt, sementara ISP membutuhkan 5 volt, sehingga dibutuhkan sebuah modul step up tegangan, dan juga ada modul charger untuk mendukung mengisi ulang ketika baterai sudah habis daya. Masuk ke flowchart. Flowchart simpel. Ketika dimulai, GPS akan mengambil lokasi data dan mengirim ke ESP32. Lalu ESP32 akan menerima data tersebut, mengolahnya, dan mengirimkan datanya ke server monitoring. Lalu server akan menyimpan data tersebut ke database dan menampilkannya pada dashboard. Untuk sistem kali ini kami melakukan sedikit kendala, dan juga kami bisa melakukan pemecahan masalahnya. Contohnya pada bagian mekanikal, masalahnya adalah kalungnya mudah lepas dari hewan tersebut.
Nah, jadi kami melakukan usulan dengan menambahkan desain pengunci yang menggunakan bahan yang lebih kuat dan PIC-nya adalah Ignatius dan Mira. Lalu pada bagian elektrikal, permasalahannya adalah perangkatnya sering mati, yang dimana hal ini dia disebabkan karena ketika GPS itu masih mencari satelit, dia dapat menggunakan lebih banyak daya dari yang biasanya, yang dimana saya dan teman saya Aji itu melakukan optimasi rangkaian dan juga mengganti baterai yang berkapasitas lebih besar. Lalu pada bagian pemrograman, permasalahannya adalah lokasinya tidak akurat, yang dimana menyebabkan error pada pembacaan data GPS. Solusinya adalah kami melakukan kalibrasi ulang GPS dan juga melakukan update algoritma tracking. Untuk update project plan, mulai dari studi literatur, rancangan menyusun slide, melakukan revisi, desain, rancangan penyusunan, rancangan penyempurnaan, hingga masuk ke bagian output, itu sudah stabil. Selalu rata-rata di atas 85 sampai 90%. Hanya saja mungkin ada beberapa yang belum belum dioptimalkan pada project plan-nya di next minggunya sudah menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.